Assalamualaikum Hi Travelers, welcome back to my YouTube channel. Kalian pernah gak sih melihat netizen Indonesia dan Malaysia itu sering ribut di kolom komentar? Kadang soal makanan, soal budaya, bahkan soal artis. Kok bisa ya, dua negara seruput ini sering banget berdebat di internet? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas kenapa fenomena ini sering terjadi. Yang pertama kita lihat dari sejarah yang panjang. Pertama kita harus lihat sejarah dulu. Indonesia dan Malaysia itu sebetulnya berasal dari akar yang sama, yaitu rumpun Melayu. Tapi sejak zaman kolonial, kedua negara ini berkembang dengan cara yang berbeda. Indonesia dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun, sementara Malaysia berada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, perbedaan inilah yang bikin pola pikir masyarakatnya juga berbeda. Perbedaannya seperti apa? Indonesia kan dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Belanda menerapkan sistem kolonial yang sangat keras. Bangsa Indonesia dipaksa untuk kerja rodi, mengalami eksploitasi ekonomi, dan akhirnya muncul banyak perlawanan. Sementara Malaysia dijajah oleh Inggris dengan pendekatan yang lebih lunak. Karena Inggris menerapkan pemerintahan secara tidak langsung. Mereka tetap memberikan ruang kepada raja-raja Malaysia untuk tetap berkuasa walaupun tetap dalam kendali Inggris. Akibatnya Indonesia itu terbiasa melihat Belanda itu sebagai musuh dan harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kemerdekaannya. Inilah yang membentuk pola pikir Indonesia itu anti kolonial, cenderung kritis terhadap pemerintah, dan suka melakukan protes atau perlawanan. Sementara di Malaysia, karena sistemnya lebih tertata di bawah Inggris, pola pikirnya cenderung lebih adaptif terhadap sistem yang ada, lebih patuh terhadap aturan, dan cenderung menghindari konflik secara langsung. Selain itu, Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan dalam sistem pemerintahan. Indonesia memiliki sistem demokrasi penuh setelah merdeka, dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Ini yang bikin masyarakatnya terbiasa dengan kebebasan berpendapat, termasuk mengkritik pemerintah dengan keras. Sementara di Malaysia, menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana ada raja dan perdana menteri. Sistem ini membuat masyarakatnya itu lebih terbiasa dengan kesopanan dalam berpendapat dan menghormati otoritas. Dampaknya apa? Dampaknya netizen Indonesia itu lebih ekspresif, lebih vokal, dan gak ragu dalam mengkritik hal-hal yang dianggap tidak benar, bahkan dalam perdebatan online. Sementara netizen Malaysia lebih memilih bahasa yang halus. Tapi kalau sudah tersinggung, mereka juga bisa menyerang balik dengan sarkasme atau humor khas mereka. Itu ya perbedaan pola pikirnya dan apa penyebabnya. Penyebab yang kedua, konflik masa lalu yang masih membekas. Gak bisa dipungkiri ada beberapa kejadian atau momen di masa lalu yang membuat hubungan kedua negara ini memanas. Salah satunya adalah konfrontasi Indonesia-Malaysia di era tahun 1960-an. Waktu itu Presiden Soekarno sempat menentang pembentukan Malaysia dan akhirnya sempat menimbulkan konflik. Walaupun sekarang kedua negara hubungan diplomatiknya sudah membaik, tapi kejadian masa lalu itu masih membekas di sebagian masyarakatnya. Penyebab yang ketiga, persaingan budaya dan identitas. Salah satu topik yang sering bikin netizen ribut adalah masalah budaya. Mulai dari lagu, makanan, tarian, sampai makanan, sering banget ada perdebatan. Contohnya Reok Ponorogo yang sempat diklaim sebagai salah satu budaya Malaysia, atau rendang yang versinya sempat dirubah di MasterChef UK. Akhirnya membuat netizen langsung panas dan saling serang di media sosial. Penyebab yang keempat adalah media sosial dan algoritma. Sebenarnya siapa sih yang sering bikin ribut? Jawabannya media sosial. Di platform YouTube, TikTok, Twitter, itu suka mendorong konten yang kontroversial. Jadi kalau ada yang viral di Indonesia versus Malaysia, orang-orang makin tertarik untuk berkomentar dan akhirnya membuat perdebatan semakin memanas. Penyebab yang kelima, kenapa sih kita harus akur? Banyak di antara netizen itu yang berpikir seperti itu. Kenapa kita harus akur? Padahal kalau kita melihat lebih jauh, banyak keuntungan yang kita dapat kalau Indonesia dan Malaysia itu akur. Dari segi ekonomi, pariwisata, budaya, kita bisa saling dukung. Apalagi banyak orang Indonesia yang kerja di Malaysia dan juga sebaliknya. Jadi mendingan kita fokus ke hal-hal yang positif ya. Jadi sekarang udah paham kan kenapa Indonesia dan Malaysia itu sering banget ribut terutama di media sosial. Semoga setelah menonton video ini kita lebih bijak menanggapi atau melihat perbedaan yang ada. Kalau menurut kalian gimana caranya biar Indonesia dan Malaysia bisa lebih akur? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itu aja
video singkat untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari video kali ini atau bahasan kali ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe ya guys. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Have a nice day, salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.